Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dengaran suara saya ya? Dengar, Pak. Ya, oke. Sebelum kita mulai, saya akan absen dulu satu persatu. Jadi yang saya sebut namanya, silakan hidupkan mic-nya, kemudian silakan berbicara. Hadir Pak, ngerti? Oke, yang pertama Adin Mustafa, Hadir Pak. Adnan Alamsyah, Adnan, mana Adnan? Enggak ada ya. Ahmad Riyaldi, Ahmad Riyaldi, Ahmad Riyaldi. Cek. Ahmad Riyaldi mana? Ahmad Riyaldi. Suaranya enggak masuk ini Ahmad Riyaldi. Ahmad Riyaldi. Dengarkah Ahmad Riyaldi suara saya? Aisyah. Aisyah ada? Aisyah. Mana ini Aisyah ini? Enggak ada ya Aisyah ya? Almaida. Jadi saya panggil namanya sebut hidupkan mic-nya aja enggak apa-apa. Almaida. Almaida, enggak ada? Enggak ada Almaida. Virus. Hadir Pak. Asnia Dwi. Hadir, Pak. Busman. Enggak ada? Busman. Erna Najera. Enggak ada Erna. Fadel Joan. Hadir. Hasna. Ibnu Basit. Hadir Pak. Iin Indah Lestari. Hadir, Pak. Imraatun Jamilah. Imraatun. Enggak ada. Pak sakit, katanya sudah chat Bapak. Jessica. Hadir, Pak. Lutfiah Azhara. Hadir, Pak. Maria Stefani. Hadir, Pak. Mawar. Hadir, Pak. Muhammad Taufik. Hadir Pak. Oke. Naila Farina. Hadir, Pak. Noka Wadiansah. Hadir Pak.
Novi Alfianita. Novi, Nara. Putra Ardiansyah. Hadir Pak. Rio Aditya. Rio Aditya. Sarna. Sarna. Hadir. Hadir Pak. Sri Subakti. Hadir Pak. Suciawati Nurjana. Hadir Pak. Tasya Juliana. Hadir Pak. Yasinta Hira. Hadir Pak. Ada yang belum disebut? Nggak ada. Saya Pak. Siapa? Saya Pak. Aisyah. Ada lagi? Wah, tapi kalau udah ada. Ada lagi? Iya, tapi kan tidak Pak. Udah. Hadir. Saya Pak. Siapa? Aisyah. Aisyah. Iya, Aisyah sudah. Ada lagi? Saya Pak. Siapa? Siapa namanya? Hasna Pak. Asna. Oke, kalau sudah, ada lagi ya? Bilang Pak, saya Pak. Siapa? Ibnu. Adnan Alam saya tadi. Muhammad Pak. Siapa? Adnan Pak. Adnan. Kalau gara-gara apa? Almaida ada? Ada. Erna Nejera. Novi Alfianita. Rio Aditya. Oke ya, kita mulai. Jadi untuk pertemuan kali ini kita menggunakan meeting Zoom, yaitu materinya tentang vektor. Kalau kemarin kalian sudah membahas tentang besaran dan satuan, kalian sudah menyimak video pembelajaran tentang besaran dan satuan. Jadi kali ini kita masuk di vektor. Nah, saya akan membagikan sebuah PowerPoint yang terkait materi dengan vektor itu sendiri. Jadi silakan disimak. Kemudian nanti ada sesi tanya jawab. Kalau ada yang tidak dimengerti, silakan ditanyakan. Kita mulai. Kelihatan ya? Jadi vektor. Jadi yang pertama, kalau tadi kalau minggu kemarin atau pertemuan sebelumnya kalian sudah menyimak tentang besaran dan satuan, maka kali ini kita akan membahas tentang vektor sebidang. Jadi vektor sini merupakan ilmu yang paling dasar di mata pelajaran fisika. Jadi vektor, kenapa saya bilang yang paling dasar? Karena nanti akan digunakan di materi-materi selanjutnya. Jadi di sini vektor sangat penting untuk dipahami.
Oke, yang pertama yaitu pengertian vektor. Vektor itu apa? Vektor adalah sebuah besaran yang selain mempunyai nilai juga mempunyai arah. Contohnya besaran vektor ada perpindahan, ada percepatan, gaya, dan lain-lain. Artinya di sini, vektor itu sendiri selain mempunyai nilai juga mempunyai arah. Ada berapa besaran yang kalian ketahui? Ada besaran pokok, ada besaran turunan. Masing-masing besaran pokok dan besaran turunan itu bisa jadi masuk di dalam besaran vektor, juga bisa disebut atau masuk juga bisa disebut dengan besaran skalar. Bedanya apa vektor dengan skalar? Vektor selain mempunyai nilai juga mempunyai arah, sedangkan skalar hanya mempunyai nilai saja. Contoh besaran vektor perpindahan, percepatan, gaya. Artinya di sini percepatan di sini mempunyai nilai misalkan 10 meter per sekon kuadrat dengan arahnya misalkan ke utara, ke selatan, dan lain sebagainya. Sedangkan besaran skalar, besaran skalar itu selain mempunyai nilai, hanya mempunyai nilai saja. Contohnya apa? Panjang. Panjang meja misalkan 3 cm. Ada meja 3 cm ya. Kemudian panjang rumah misalkan 9 meter. Artinya di sini hanya mempunyai nilainya yaitu 9 meter, tapi tidak menunjukkan arah. Sedangkan vektor selain mempunyai nilai juga mempunyai arah. Misalkan tadi percepatan gravitasi bumi. Arahnya kemana? Menuju pusat bumi. Itu arah menuju pusat bumi disebut dengan besaran vektor. Gaya gravitasi sebesar 10 meter per sekon kuadrat menuju ke pusat bumi. Menuju pusat bumi disebut dengan arah. Jadi ada dua, saya ulangi, ada besaran vektor dan besaran skalar. Besaran vektor hanya mempunyai nilai, juga mempunyai arah, sedangkan besaran skalar hanya mempunyai nilai saja. Contoh besaran vektor ada perpindahan, percepatan, gaya. Kemudian untuk besaran skalar contohnya ada panjang, volume, dan lain sebagainya. Kita lanjutkan. Yaitu menggambar vektor. Jadi di sini vektor biasanya itu digambarkan dengan anak panah dan lain sebagainya. Vektor dapat dinyatakan dalam lambang huruf yang dicetak tebal. Kemudian vektor dapat ditulis dengan satuan huruf yang diberi tanda anak panah. Untuk nilai vektor ditulis dengan diberi tanda mutlak, misalkan F. Nah, di sini ada tanda mutlak. Artinya ini menandakan bahwasanya gaya atau F di sini mempunyai masuk di dalam besaran vektor, atau di atasnya biasa diberikan tanda anak panah. Kemudian untuk penggambaran vektor. Vektor dapat digambarkan dengan anak panah. Kemudian panjang anak panah merupakan nilai vektor. Arah anak panah merupakan arah vektor A ke B. Jadi seperti ini. A ke B itu adalah arah dari vektor. Sedangkan P adalah panjang anak panah tersebut. Atau kalau tadi disebut dengan nilai. Nilai P itu untuk nilai dari anak panah tersebut atau panjang anak panah tersebut. A ke B itu adalah arah dari anak panah tersebut. Ini untuk penggambaran vektor. Kemudian dua vektor yang dikatakan sama. Berarti di sini ada dua buah vektor yang dikatakan sama. Itu seperti apa? Yang pertama, jika dua vektor memiliki nilai dan arah yang sama. Misalkan vektor A ke B sama dengan A sama dengan B.
Kedua vektor dapat digambarkan sebagai berikut. Ini yang pertama untuk vektor dari A, ya. Kemudian untuk vektor yang B, gambarnya seperti ini. Jadi ada dua buah vektor A, B, baik itu nilai dan arahnya sama. Ini dikatakan dua vektor yang sama. Kemudian yang selanjutnya adalah dua vektor yang berlawanan. Bagaimana benda atau vektor dikatakan berlawanan? Jika vektor B berlawanan arah dengan vektor A, maka secara matematis pada salah satu vektor diberi tanda negatif. Misalkan A sama dengan min B. Ini menunjukkan bahwasanya A sama dengan min B berarti berlawanan arah. Seperti ini. Dari A ke B, ya. Maaf, dari vektor A yang arah kanan, kemudian vektor B ke arah kiri. Ini dua vektor dikatakan berlawanan arah. Jadi untuk menandainya, salah satu dari vektor tersebut diberi tanda negatif. A sama dengan min B. Nilai dari A dan min B di sini adalah sama, hanya arahnya saja yang berbeda. Ini dikatakan dua vektor berlawanan arah. Kemudian selanjutnya operasi vektor. Jadi operasi vektor itu seperti apa? Yang pertama ada penjumlahan dan pengurangan vektor. A. Metode geometris. Metode geometris itu adalah ada beberapa macam metode yang digunakan. Yang pertama metode segitiga. Penjumlahan dengan metode segitiga, kemudian menggambar vektor pertama A. Vektor kedua B digambar dengan cara pangkal dari vektor kedua B diletakkan di ujung vektor pertama. Vektor hasil penjumlahan dalam resultan digambarkan dari pangkal vektor pertama ke ujung vektor kedua. Jadi di sini adalah cara penggambaran dengan metode segitiga. Saya khawatir akan saya praktekkan. Jadi silakan diperhatikan videonya. Ini cara menggambar dengan metode segitiga. Misalkan ini vektor A. Kemudian dijumlah dengan vektor B. Sama dengan, berarti penggambaran seperti apa? Seperti yang sama dengan itu. Ditemukan antara ujung dengan pangkal, ujung dari vektor A ditemukan dengan ujung pangkal dari vektor B. Sehingga didapat nilai dari resultannya. Itu penggambaran. Itu adalah untuk F. A tambah B. Ini adalah penjumlahan vektor dengan metode segitiga. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan dihidupkan mic-nya. Saya tunggu 5 tahun. Enggak deh. 3 menit lah, 1 menit. Silakan. Ada yang baru gabung? Silakan disebutkan namanya kalau baru gabung. Jangan sampai nanti alfa ya. Tidak ada? Sudah jelas? Jadi ada metode segitiga di mana ditemukan antara ujung vektor A dengan pangkal vektor B. Setelah itu digaris maka didapat resultan antara A dan B.
Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Penguraian vektor dengan metode segitiga. Penguraian vektor terhadap vektor lainnya merupakan hasil selisih antara kedua. Selisih antara kedua vektor sama dengan penjumlahan vektor pertama ditambah negatif vektor kedua. Jadi ini untuk pengurangan vektor masih dalam metode segitiga. Kalau tadi penjumlahan, ini adalah pengurangan. Nah, awalnya dia vektor B menuju ke bawah, karena dia nilainya min, maka arahnya dirubah ke atas. Artinya di sini bahwasannya B nilainya itu adalah ke atas atau berlawanan arah dengan vektor A. Baterai habis. Oke, ada pertanyaan? Ini adalah untuk pengurangan vektor dengan metode segitiga. Jadi di sini ada vektor A, kemudian vektor B, karena di sini nilainya adalah min yang awalnya ke bawah maka berubah menjadi ke atas, maka didapat untuk resultan vektor. Ini adalah resultan vektornya. Kita lanjut. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan. Kalau ada pertanyaan, dihidupkan mic-nya. Pak, saya mau bertanya. Ya, silakan. Ada Pak satu. Siapa ini? Itu Iin, Pak. Ya, silakan. Nah, ini kan A dikurang negatif B itu kan di sini kurang juga. Tan berubah jadi tambah kan, Pak? Oh, Jadi gini. ya udah itu aja, Pak. Tunggu. Untuk A itu kan arahnya ke atas ya. Untuk A ini arahnya ke atas, kemudian untuk B itu arahnya ke bawah. Artinya di sini ketika pada pengurangan vektor, maka salah satu dari vektor A dan B ini dijadikan negatif, artinya berlawanan arah dengan vektor A. Nah, kalau dia tadi vektor B ini arahnya ke bawah, karena kalau dia negatif, maka di sini yang awalnya ke bawah berubah menjadi ke atas. Ya. Kemudian ditemukan antara vektor A, antara ujung dengan pangkalnya, kemudian ditarik lagi yang seperti ini. Ya, maka didapat resultan vektor untuk pengurangan vektor. Oke, In gimana? Oke, Pak, paham. Paham ya? Ada lagi? Kalau belum jelas silakan ditanyakan lagi. Pak, ya. Itu kan negatif. Kalau misalnya negatif jadi tindakan ke A, bisa? Bisa. A-nya yang jadi negatif gitu ya. Jadi negatif A ditambah B. B dikurang A jadinya.
Artinya di sini yang negatif bisa salah satu karena nilai dari vektor A dan B itu sama. Misalkan vektor A 10 meter, vektor B misalkan 10 meter. Jangan meter ya. Kalau meter kan panjang. Misalkan kalau kita gunakan gaya karena di sini vektor, misalkan gaya A itu 10 Newton, gaya B juga 10 Newton. Kalau dia pengurangan berarti salah satu dari vektor tersebut mempunyai nilai negatif, baik yang A maupun yang B. Jadi tinggal dipilih salah satu untuk masing-masingnya. Gimana? Ada lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada kita lanjutkan. Yang kedua yaitu metode jajaran genjang. Untuk jajaran genjang, penjualan vektor dengan metode jajaran genjang, A dan B digambar dengan pangkal kedua vektor berimpit. Gambar subvektor dengan A dan B sebagai sisi-sisinya. Terusan vektor merupakan diagonal yang pangkalnya sama dengan pangkal kedua vektor penyusunnya. Bingung ya kalau baca begini ya? Ini untuk metode jajaran genjang. Nah, jadi apabila ada dua vektor A dan B seperti ini, A dan B, maka bagaimana caranya? Caranya ketika vektor A kemudian diberikan garis bantu di sini putus sejajar dengan vektor ini, kemudian yang ini itu sejajar dengan vektor A. Maka untuk mencari resultan dari A dan B itu adalah garis yang ini. Seperti itu. Ini adalah metode yang digunakan untuk membuat penjumlahan vektor, yaitu dengan metode jajaran genjang. Jadi ada dua vektor A dan B, kemudian masing-masing untuk pangkalnya ditemukan, kemudian ini adalah garis bantu di mana yang ini itu sejajar dengan vektor A, sedangkan yang ini sejajar dengan vektor, yang ini sejajar vektor B, dan yang ini sejajar vektor A. Kemudian ditarik pertemuan di sini, maka didapat resultan A plus B. Ini adalah metode jajaran genjang untuk penjumlahan vektor. Ada pertanyaan? Sudah ada? Kita lanjut. Yang ini selanjutnya adalah pengurangan vektor dengan metode jajaran genjang. Dengan cara yang sama, maka vektor B itu berlawanan arah dengan vektor awalnya. Ini. Nah,
ini berlawan arah dengan yang gambar pertama tadi, vektor B-nya. Kalau yang tadi vektor B-nya itu arah atas, maka di sini vektor B-nya arah bawah, berlawanan dengan yang gambar pertama. Jadi bagaimana resultannya? Maka resultannya gambar yang sama seperti di awal tadi. Nah, ini adalah penggambaran untuk masih jajaran genjang, tapi di sini adalah pengurangan. Ada A di sini vektor A, kemudian ada vektor B, di mana vektor B di sini berlawanan dengan arah yang pertama. Arah yang pertama adalah arah ke atas, yang tadi gambar video yang sebelumnya. Maka karena di sini pengurangan, maka vektor B-nya itu menjadi negatif. Artinya arahnya ke bawah. Sama caranya ditemukan pangkalnya semua. Kemudian ditarik garis bantu di sini, yang garis bantu ini sama dengan yang A, yang ini sama dengan yang min B. Sehingga ditarik antara pangkal sini dengan di sini, maka didapat resultan A min B. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjutkan kembali. Metode poligon, di mana penjumlahan vektor di sini dengan metode poligon dapat digunakan untuk menjumlahkan lebih dari 2 buah vektor. Pangkal dari ujung vektor berikutnya diletakkan pada ujung vektor. Ini penjumlahan vektor dengan metode poligon. Tunggu ya, agak error. Hilang ya? Bentar. Oke, sambil menunggu ada pertanyaan yang baru gabung. Ya diikuti aja lah.
Agak berat ya. Ini untuk metode poligon tadi. Ini penjumlahan vektor dengan metode poligon. Ada vektor A, kemudian ada vektor B. Jadi untuk metode poligon di sini digunakan ketika dia vektornya itu lebih dari dua. Tadi yang pertama kan 2. Ini ada A, ada vektor A, ada vektor B, kemudian ada vektor C, dan ada vektor D. Maka di sini resultannya adalah pertemuan antara pangkal dari vektor yang awal dengan ujung dari vektor yang akhir. A tambah B tambah C dan tambah D. Ini adalah penjumlahan vektor dengan metode poligon. Artinya di sini hanya kalau yang di awal tadi hanya 2 buah vektor. Kemudian kalau metode poligon itu ada 4 buah vektor A, B, C, dan D. Maka metode yang digunakan adalah metode poligon. Baik, kita lanjut. Metode analitis. Metode analitis di sini adalah menggunakan rumus kosinus dan sinus. Ada yang di SMP mungkin sudah dipelajari ya rumus kosinus dan sinus. Mudahan sudah. Metode analitis dilakukan dengan menggunakan rumus besar resultan vektor dan R dirumuskan dengan AC, di mana F1 tambah F2 sama dengan R. AE kuadrat ditambah CE kuadrat diakarkan. Nah, jadi di sini untuk mencari besar resultannya itu menggunakan rumusnya, itu menggunakan rumus cos sinus. Artinya apa? Artinya bisa saja di sini kita menggunakan mencari besar resultan dengan nilainya, yaitu rumusnya adalah F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat min 2F1 dikali F2 cos alfa. F1 di sini adalah untuk vektor yang pertama, F2 adalah vektor yang kedua, dan cos alfa itu adalah sudut yang dibentuk antara F1 dengan F2. Maka rumus ini yang akan kita gunakan, yaitu R sama dengan F1 kuadrat tambah F2 kuadrat min 2 dikali F1 dikali F2 cos alfa. Nah, perhatikan lagi. Tadi sudah didapat rumusnya adalah F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat min 2F1 dikali F2 cos alfa. Nah, karena di sini min, kalau min kita kalikan ke sini, maka di sini hasilnya adalah min. Kemudian ini juga dikalikan ke sini, maka 180 min alfa. Kemudian hasilnya seperti ini. Maka didapat resultan untuk rumus
kosinus dengan metode analitis itu adalah F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2F1 dikali F2 cos theta. Artinya di sini resultan yang kita gunakan untuk mencari besar resultan yang kita gunakan itu adalah R sama dengan F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat plus 2F1 dikali F2 cos theta. Nah, di sini hanya pengenalan dulu ya di awal ya. Jangan pusing, nanti pusing lagi. Nanti akan dijelaskan kembali bagaimana ketika dia sudut-sudut yang dibentuk pada antara vektor satu dengan vektor yang lainnya. Nanti akan kita cari. Kemudian untuk contoh soalnya, langsung di sini supaya lebih paham. Seorang berjalan ke timur sepanjang 7 meter, kemudian orang kedua berjalan ke timur laut sepanjang 3 meter. Jika perpindahan dilakukan oleh kedua orang tersebut mengapit sudut 60 derajat, tentukan resultannya. Jadi di sini ada dua orang yang masing-masing berjalan, yang satu ke arah timur dan yang satu ke arah timur laut. Yang ke timur itu 7 meter jauhnya, kemudian yang ke timur laut 3 meter. Sudut yang dibentuk antara orang yang pertama dengan orang yang kedua itu adalah 60 derajat. Maka berapakah resultannya? Perhatikan. Tetanya 60 derajat, kemudian F1-nya 7 meter ya, bukan Newton. F2-nya 3 meter, yang ditanyakan adalah R. Kita masukkan rumus yang tadi. R sama dengan F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2F1 kali F2 cos theta. F1-nya berapa? F1-nya itu adalah 7. 7 kuadrat. F2 kuadrat 3 kuadrat. 2 kali F1. F1-nya 7, F2-nya 3. Cos 60 karena sudut yang dibentuk tadi adalah 60. Tentukan resultannya, sudah ya. Maka 7 kuadrat itu 7 kali 7 40, 9. 3 kuadrat 9, kemudian 2 dikali 7 14 kali 3 42. Cos 60. Cos 60 di sini nilainya setengah atau 0,5. Karena ada sudut-sudut istimewa itu ya, mungkin sudah di SMP ada cos sin tangen, cos 0, cos 30, cos 45, cos 60, cos 90 dan seterusnya. Begitu juga sin 0, sin 30, sin 45. Jadi ini tinggal dijumlahkan 49 tambah 9 ditambah 42 dikali 0,5, maka didapat 79. Jadi resultan kedua orang tersebut itu adalah akar dari 79 Newton. Oke ya, jelas ya? Silakan kalau ada yang belum jelas untuk contoh soalnya. Bagaimana? Oke. Tidak ada pertanyaan? Artinya di sini resultan dari kedua orang tersebut yang arahnya 7 meter, ini karena di sini ini bukan meter ya tapi Newton, maka di sini nanti didapat resultan dari kedua vektor tersebut adalah 79 Newton. Ini Newton. Boleh Newton, boleh meter lah. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Jam berapa ini? Habis ya. Oke. Oke, cukup. Tidak ada? Oke.
Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Nggak ada ya? Saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Mungkin pertemuan selanjutnya kita sama masih menggunakan classroom lagi. Jadi harapannya nanti untuk materi itu tetap disimak, ya ditonton, kemudian nanti akan dievaluasi. Kalau memang menonton pasti tahu untuk mengisi bagian evaluasi, biasanya ada evaluasinya. Jadi harapannya nanti tetap belajar di rumah, kemudian tugas-tugasnya juga tetap diselesaikan. Kemarin itu masih ada beberapa orang ya yang belum, tapi kayaknya untuk IPA 1 nanti saya lihat lagi, kayaknya ada yang belum. Kemudian Aku mau mandi loh Pak, mandi legalisir. baru diberikan tugas 1 dengan ulangan 1. Saya tidak memberikan terlalu banyak karena saya tahu kondisi kalian sudah banyak tugas. Jadi mungkin ya 1 bab itu hanya 1 materi dan 1 ulangan harian. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Kalau tidak ada pertanyaan saya akhiri. Ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, semangat belajar, jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan, olahraga. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.